perusahaan dan lain-lain. Itu merupakan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadilannya yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengatur pembagian rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada orang yang diberi kelapangan, ada pula orang yang diberi kesempitan, dan semua itu tidak lepas dari hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-52, "Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun." Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat ke-52. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman. Juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di surah An-Nahl ayat ke-71. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah melebihkan sebagian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Faddalallah, Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Islam selalu merekatkan hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah, si kaya dan si miskin. Tidak seperti kapitalisme yang memposisikan kalangan atas pada posisi yang tinggi, sementara kalangan bawah menjadi orang rendahan yang tak mungkin disandingkan. Tidak pula Islam seperti komunisme, di mana komunisme memposisikan kalangan atas sebagai musuh yang harus diperangi dan diambil hartanya, sementara kalangan bawah menjadi kaum tertindas yang harus dibela dan diperjuangkan hartanya. Dan di antara bentuk bimbingan Islam yang indah dalam merekatkan hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah adalah adanya syariat zakat. Macam dan jenisnya. Amal ya, zakat harta benda, zakat peternakan, zakat hasil pertanian, rikaz dan lain-lain. Di mana zakat dikeluarkan oleh si kaya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Termasuk orang yang berhak mendapatkan penyaluran zakat adalah orang-orang fakir dan miskin. Bahkan tidaklah zakat fitri disalurkan melainkan untuk kalangan bawah. Zakat fitri itu hanya disalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasannya zakat fitri di akhir Ramadan itu tu'matan lil masakin, merupakan makanan, bahan makanan untuk orang-orang fakir dan miskin. Subhanallah. Hibati fillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dalam Islam adanya kafarah, yakni semacam denda karena pelanggaran tertentu dalam agama dengan cara membebaskan budak ya, atau memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Ini juga merupakan sentuhan langsung terhadap kalangan bawah. Tuntunan memasak daging dengan kuah yang banyak
Kalau membuat masakan yang berkuah, kata Rasulullah, perbanyak kuahnya, yang kemudian bagi-bagikan kepada tetangga. Tuntunan Islam untuk menyantuni anak-anak yatim, menyantuni para janda, larangan membunuh anak-anak, wanita, orang lansia dalam pertempuran, sampai pada anjuran untuk menebar senyuman, untuk murah senyum, ya. Ini sebagai bentuk sedekah, di mana itu semua merupakan bukti tentang perhatian Islam terhadap kalangan bawah. Dan di sisi lain, teman-teman rahimakumullah, Islam memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mencari rezeki. Segala yang dihasilkan dari jerih payah tersebut berupa harta benda, industri, perusahaan, dan lain sebagainya, itu pun sah menjadi hak miliknya. Dia berkewenangan untuk mengelolanya dan menikmati hasilnya. Di mana ini menunjukkan bahwa Islam juga memperhatikan kalangan atas. Dan subhanallah, ternyata Islam yang mulia mengharamkan kezaliman dan tindakan semena-mena. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Maka dari itu, Islam mengharamkan riba, Islam mengharamkan suap menyuap, Islam juga mengharamkan monopoli perdagangan, Islam mengharamkan kecurangan, Islam mengharamkan penimbunan barang. Ya, ketika ditimbun barang dagangan agar nanti harganya melambung, termasuk Islam juga mengharamkan tindakan-tindakan liar lainnya. Di mana ini menunjukkan bahwa Islam kontra kapitalisme. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan tentang komunisme menurut kacamata Islam. Banyak orang mengira bahwa sosialisme komunisme hanyalah sebatas ideologi yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan politik, yang bermaksud menghapus milik perseorangan dan menggantikannya dengan milik bersama. Sebuah ideologi yang kontra total dengan kapitalisme dan berusaha mengangkat derajat kalangan bawah. Padahal teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan komunisme, tentang komunisme, masalahnya bukan hanya sebatas itu saja. Bukan hanya sebatas masalah ekonomi dan politik antara kalangan bawah dan kalangan atas. Permasalahannya bukan sebatas itu. Justru sosialisme komunisme mempunyai pokok-pokok ideologi yang jatuh kepada kekufuran. Ideologi-ideologi yang kufur, yang sangat bertentangan dengan agama Islam yang mulia. Bahkan bertentangan dengan semua agama samawi. Makanya orang-orang komunis itu memusuhi dan memerangi semua orang yang beragama. Walaupun ada sebagian penulis mengatakan ada satu agama yang dikecualikan oleh orang-orang komunis untuk tidak dimusuhi, yaitu agama Yahudi. Dan masuk akal saja, karena memang kalau kita tarik sejarahnya, ternyata tadi kita bahas bahwa asal-usul kelahiran faham komunis berasal dari orang keturunan Yahudi. Yahudi dari Jerman bahkan. Masya Allah. Jadi wajar kalau ternyata satu-satunya agama yang dikecualikan untuk diperangi oleh komunis adalah Yahudi. Tetapi selain itu, semua agama dianggap musuh dan harus diperangi. Dan pokok-pokok ideologi komunis yang sangat berbahaya bagi umat manusia, terkhusus bagi umat Islam, di antaranya adalah pertama, menurut orang-orang komunisme tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Dan hidup adalah materi saja. Maka istilah materialistis muncul ya di tengah-tengah manusia. Ini faham komunis, jemaah. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan.
La ilaha, kata mereka. Gak ada Tuhan. Gak ada yang perlu disembah. Gak ada yang perlu diibadahi. Gak ada Allah itu. Gak ada Rabbul Alamin itu. Yang kedua, ideologi bahaya dan kufurnya orang-orang komunis adalah mereka ingkar terhadap hari kiamat. Mereka mengingkari hari kiamat, hari akhir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita punya prinsip mengimani rukun iman yang 6. Ya kan? Mulai dari iman kepada Allah Azza wa Jalla, mengimani adanya Allah sebagai Tuhan yang esa, yang ahad, yang satu-satunya. Dan kemudian nanti di rukun iman yang kelima, kita harus mengimani tentang adanya hari akhir, hari kiamat. Karena kehidupan untuk manusia ini tidak hanya di dunia saja, tetapi berlanjut kepada kehidupan akhirat. Nah, orang-orang yang berpaham komunisme, orang-orang komunis, mereka tidak yakin dan tidak percaya adanya hari kiamat, hari akhir. Apalagi tentang kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, apalagi tentang padang mahsyar, ya, tentang hisab, tentang jaza, apalagi tentang sirat di atas neraka, apalagi tentang surga dan neraka. Orang-orang komunis mereka tidak mengimani, tidak mempercayai adanya hari kiamat, hari akhir. Yang ketiga, orang-orang yang berfaham komunisme, mereka mengingkari adanya al-jannah wan nar, surga dan neraka. Padahal jelas-jelas Nabi akhir zaman, manusia termulia di atas muka bumi, penutup para nabi dan rasul, yakni baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu haqq wan naru haqq, surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Orang-orang yang berfaham komunisme, mereka tidak mempercayai adanya surga dan neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, ideologi orang-orang komunis yang berbahaya dan jatuh kepada kekufuran adalah mereka menentang agama Islam. Bahkan mereka menentang hampir semua agama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini 4 poin ini bisa dibilang pokok-pokok ideologi orang-orang komunis yang sangat berbahaya. Dan bobotnya ini bernilai kekufuran. Ya, bernilai kekufuran. Mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari surga dan neraka, masuk mengingkari agama Islam. Al-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau pernah menjelaskan tentang bahayanya faham komunis ini, di antaranya dalam Al-Aqidah As-Sahihah. Beliau menyebutkan, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, di antara akidah kufur, di antara akidah kufur yang bertentangan dengan akidah yang benar dan menyelisihi agama yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah keyakinan kaum ateis di masa kini, di mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti Karl Marx dan juga Vladimir Ilyich Lenin. Jadi orang-orang yang berfaham komunisme ini pasti jatuhnya pada paham ateisme, dikarenakan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi orang komunis itu ateis, ya. Orang komunis itu ateis. Para pengikut Karl Marx ataupun Vladimir Lenin dan para penyeru ateis dan kekufuran selain mereka, baik mereka memberi nama dengan sosialisme atau mungkin namanya komunisme ataupun Ba'ath, ada istilahnya Ba'athiyah, pengikut partai Ba'ath atau yang selainnya.
Dan di antara pokok-pokok ideologi mereka, antara lain adalah tidak ada Tuhan, kata mereka. Kemudian kata mereka, dan hidup adalah materi saja, yakni materialistis. Kemudian mereka ingkar terhadap hari kiamat. Mereka juga ingkar terhadap surga dan neraka. Dan mereka pun menentang semua agama, termasuk agama Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla di akhir zaman ini. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah agama Islam di akhir zaman ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja, kata Allah, yang mencari agama selain Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi dan merugi. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, siapa saja yang meneliti buku-buku referensi orang-orang komunis dan mengkaji pokok-pokok ideologi orang-orang komunis, niscaya ia akan tahu dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan bahwa akidah ini, yakni faham komunisme, bertentangan dengan semua agama samawi. Ingat, komunisme itu bukan hanya bertentangan dengan Islam saja, bahkan dengan semua agama samawi. Ya Nasraninya, ya Yahudinya, ya bertentangan dengan semua agama samawi. Dan dia juga, yakni orang yang meneliti buku-buku referensi faham komunis, dia akan yakin bahwa akidah ini, yakni faham komunisme, akan mengantarkan penganutnya kepada kesudahan terburuk di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ideologi mereka bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, kata mereka, dan hidup itu hanyalah materi, ya, materialistis. Ini sungguh merupakan kekufuran yang sangat nyata. Ini kekafiran yang sangat nyata. Ideologi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan isi dari alam semesta. Ini adalah ideologi atau yang membinasakan, yang bertentangan dengan kitab suci dari Allah Azza wa Jalla, bahkan bertentangan dengan fitrahnya manusia yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Tur ayat 35 dan 36, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan itu. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan ayat yang barusan kita baca. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini merupakan bentuk penyajian argumen dengan sesuatu yang mau tidak mau mereka harus tunduk kepada kebenaran atau keluar dari konsekuensi akal dan agama. Penjelasannya adalah bahwa mereka mengingkari tauhidullah, mereka mengingkari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka mendustakan Rasul utusan Allah Azza wa Jalla, yang mengharuskan pengingkaran bahwa Allah yang menciptakan mereka. Subhanallah. Jadi orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai penciptanya, yang tidak meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, maka konsekuensinya adalah berarti harus mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan
mendustakan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Rasulnya. Na'udzubillah. Dan ini bentuk kekufuran yang nyata. Maka sungguh telah ditetapkan sebagai hukum akal dan syariat bahwa hal ini tidak keluar dari 3 keadaan. Yang pertama, bisa jadi mereka tercipta dengan sendirinya, yakni tanpa ada sang pencipta yang menciptakan mereka, tetapi ada dengan sendirinya, dan ini jelas sesuatu yang sangat mustahil. Atau yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri, ini juga mustahil. Dan jika 2 kemungkinan itu batil dan mustahil terjadi, jika 2 kemungkinan yang baru saja kita sebutkan batil dan mustahil terjadi, maka tinggal kemungkinan yang ketiga, yaitu Allah yang menciptakan mereka. Dan inilah yang sangat mudah terjadi dan sangat masuk akal untuk terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk, menciptakan semua manusia, bahkan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan jika hal ini telah diakui, dapatlah diketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ialah satu-satunya zat yang patut diibadahi, dan tidaklah pantas suatu ibadah yang benar diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang mengarungi kehidupan ini pasti mempunyai masalah dan problem. Terkadang problem itu amat berat dan sulit dipecahkan. Dan saat itulah jiwanya yang ada di atas fitrah yang suci, dia mencari tempat bersandar dan mengadu ya kepada pihak yang di atas manusia, bahkan pihak yang menciptakan manusia dan seluruh jagat raya. Adapun ideologi orang-orang komunis, di mana mereka itu hidup itu hanya materi saja, gak ada balasan nanti di akhirat, gak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ideologi orang-orang komunis bahwa hidup adalah materi, ini faham materialistis. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang mulia, di mana Islam menekankan bahwa hidup adalah berserah diri dan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam menerangkan bahwa hidup adalah tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan kita manusia yang ada di alam dunia ini, kita ini ibarat seorang mahasiswa di kampus atau seorang karyawan di perusahaan, teman-teman. Kalau kita ingin disebut karyawan yang bagus, baik, dan sukses, maka kita harus mengikuti aturan-aturan perusahaan tersebut. Kalau kita ingin disebut mahasiswa yang baik, mahasiswa yang soleh, mahasiswa yang nantinya sukses, ya nilainya mungkin cum laude atau summa cum laude, maka harus ikut aturan-aturan di kampus tersebut. Nah, dunia ibarat seperti itu. Kita di dunia ini sedang menjadi karyawan Allah Azza wa Jalla. Kita hamba-hamba Allah yang kalau kita ingin selamat di dunia, yang nanti juga selamat di akhirat, ingin sukses, ingin berhasil dunia kita, yang kemudian berhasil dan sukses akhirat kita, maka kita harus mengikuti aturan-aturan dari sang pemilik dunia ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang karyawan, dia membangkang terhadap aturan perusahaannya, pasti dia cepat-cepat pasti di PHK, dipecat. Begitupun seorang mahasiswa yang dia membangkang terhadap aturan kampusnya, dia nggak mau taat aturan di kampusnya, pasti dia cepat-cepat akan di DO, ya, dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu jamaah. Hidup di dunia ini kita sedang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita berhasil tunduk patuh dan selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita pasti akan sukses
berhasil dan selamat dunia dan juga akhirat. Dan ini berbeda sekali dengan pemahaman orang-orang komunis, di mana orang-orang komunis meyakini bahwa hidup itu hanya materi saja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Materi adalah bagian dari kehidupan dunia yang fana. Materi adalah fitnah, ujian dan godaan yang dapat menjadikan pemiliknya semena-mena dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Alaq ayat ke-6 dan ke-7, "Kalla kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna." Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Na'udzubillah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kehidupan materialistis tak ubahnya seperti kehidupan binatang. Itulah kehidupan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Muhammad ayat ke-12, "Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Kemana? Ke dalam jannat, ke dalam surga-surga. Surga-surga, jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan neraka jahanam adalah tempat tinggal mereka kelak di akhirat. Na'udzubillah. Teman-teman rahimakumullah, coba kita renungkan potongan ayat 12 di surah Muhammad ini. Walladzina kafaru yatamatta'un. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia. Wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang. Kenapa disebutkan mereka seperti binatang? Karena mereka hidup tidak mau mengikuti aturan sang pemilik alam semesta. Mereka hidup tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir saja dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka dikatakan hidupnya seperti hidupnya binatang. Maka orang-orang yang berfaham komunisme, mereka jauh lebih parah. Mereka jauh lebih salah dan tersesat. Na'udzubillah. Maka tidak salah ketika Rasulullah menyebutkan dunia ini adalah sijnul mu'min. Sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir, termasuk orang-orang ateis, komunis, mereka hidupnya nggak mau pakai aturan. Sedangkan kita orang-orang beriman, kita muslimin, kita hamba Allah, kita pengikut Rasulullah Muhammad SAW, ikut dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan itu haram, kita jauhi. Ketika Rasulullah melarang, itu nggak boleh, kita jauhi. Sehingga mungkin kita merasa, kok ini nggak boleh, kok itu haram, kok ini dilarang. Tetapi itulah ujian, teman-teman. Kita sedang diuji. Kalau kita taat dengan aturan Allah dan Rasulnya di dunia, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga. Dan surga di akhirat adalah kekal, abadi, selama-lamanya kenikmatan di surga akhirat kelak. Subhanallah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu bahayanya faham komunisme. Mereka mengingkari Tuhan, ya, mengingkari Allah Azza wa Jalla.
mereka mengingkari tentang peribadahan dalam kehidupan ini, dan juga mereka mengingkari surga neraka. Ini masuk ke dalam ideologi berbahaya dari orang-orang berfaham komunisme. Ideologi mengingkari hari kiamat, mengingkari surga dan neraka, ini merupakan kekufuran yang nyata. Karena beriman kepada hari kiamat, beriman adanya hari akhir, hari kiamat, beriman adanya akhirat, beriman adanya surga dan neraka, ini merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Maka siapa saja yang mengingkari rukun iman yang ini, maka dia kafir, jatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tur ayat 9 sampai 14. Yauma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, yakni ketika hari kiamat terjadi, maka kecelakaan yang besar, bahaya yang sangat dahsyat di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa orang-orang yang mendustakan itu? Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, bermain-main dalam kesesatan. Pada hari mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, dan dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Na'udzubillah. Padahal kalau kita bicara tentang neraka, teman-teman rahimakumullah, api neraka itu panasnya, kata Rasulullah SAW, 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Dan ternyata ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah sudah cukup panasnya? Para sahabat menjawab, sudah cukup ya Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, belum selesai. Panasnya api neraka 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia, dan masih dikalikan 60 kali lipatnya lagi. Na'udzubillah, tidak terbayang jamaah. Dan nanti orang-orang yang mengingkari adanya akhirat, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya surga dan neraka, mereka akan dihadapkan dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang apinya tadi sangat mengerikan dan sangat membinasakan. Na'udzubillah. Maka apa yang diyakini oleh orang-orang komunis dengan berbagai macam ideologi yang tadi kita sebutkan, itu adalah pemahaman-pemahaman yang sangat sesat dan membahayakan. Tidak hanya membahayakan di dunia, bahkan juga membahayakan seorang manusia kelak di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian tentang ideologi mereka orang-orang komunis, di mana mereka menentang semua agama. Ini pun merupakan bukti nyata bahwa orang-orang komunis itu, mereka adalah orang-orang yang liar, tak mau diatur oleh aturan agama. Bahkan menurut bapak komunisme dunia, siapa? Tadi ya, keturunan Yahudi orang Jerman, Karl Marx. Menurut bapak komunisme dunia, Karl Marx, agama adalah opium. Agama itu cuma candu. Maksudnya apa? Maksud dia adalah agama tidak membawa kebaikan. Agama hanya mendatangkan malapetaka saja. Agama hanya menipu. Agama hanya menyesatkan masyarakat saja.
Na'udzubillah. Jelas ini ucapan-ucapan kekufuran. Ucapan-ucapan yang kalau seseorang mengatakan dengan lisannya ucapan ini, bahkan diyakini dengan hatinya, ya berhak untuk dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu teman-teman, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jerman mengaji yang menyimak di Jerman dan sekitarnya, ataupun jamaah di Indonesia, teman-teman Imam Syuhada official dimanapun berada, maka dari itu orang-orang komunis sangat membenci orang yang taat beragama. Membenci orang yang taat beragama. Mereka betul-betul sangat benci kepada orang-orang yang agamis, terkhusus orang-orang Islam, terkhusus kaum muslimin. Maka tak heran jika mereka mempunyai kekuasaan, ketika mereka merajalela ya, kekuasaannya, orang-orangnya, maka tokoh-tokoh muslimlah yang pertama kali menjadi target kekejaman dan kebengisan dan kesadisan mereka. Na'udzubillah. Hebati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari paparan tadi dapatlah disimpulkan bahwa komunisme sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia secara umum, ya, dan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia secara khususnya. Maka dari itu komunisme tak boleh hidup di Indonesia. Komunisme tidak boleh hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di mana pokok-pokok ideologi orang-orang komunis yang notabene kekufuran nyata itu dapat menghancurkan kehidupan beragama kita. Bahkan sistem ekonomi dan politiknya yang radikal terhadap kepemilikan swasta itu pun dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelaan yang berlebihan ya, terhadap kalangan bawah dan kebencian yang sangat besar, kebencian yang sangat akut terhadap kalangan atas alias berjuis, itu dapat menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Maka komunisme adalah bahaya laten yang harus senantiasa dipantau, diwaspadai, dan dipangkas akarnya. Komunisme bagaikan bom waktu yang harus segera dijinakkan, dan untuk menjinakkannya itu membutuhkan ilmu, membutuhkan keberanian, ketangkasan, dan juga penanganan yang tepat. Karena kalau tidak, bukan suatu hal yang mustahil peristiwa berdarah yang dilakukan oleh orang-orang komunis yang kejam dan sadis, seperti di Madiun, pembantaian di Madiun tahun 1948 ya, atau yang kita kenal dengan istilah Gestapo, gerakan 30 September, G30 SPKI di tahun 1965 mungkin terulang kembali. Na'udzubillah. Tentunya kita tidak ingin itu terulang kembali. Oleh karenanya hendaknya kita betul-betul menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita dari bahaya dan sesatnya faham komunisme. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu pokok-pokok ideologi berbahaya dan kufur dari faham komunisme. Yang na'udzubillah, kalau kita mau bahas secara detail tentang betapa bahayanya faham komunisme, itu sangatlah panjang, kita membutuhkan waktu. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi komunisme itu hanya akan menghalalkan segala cara. Hanya akan menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya sempat membaca tulisan dari seorang bapak negeri ini, itu Taufik Ismail rahimahullah, tentang bahayanya paham komunisme.
Ini perlu saya bacakan mungkin teman-teman ya, agar siapa yang menganggap komunis itu tidak berbahaya, dia akan melek dan sadar betapa justru bahayanya komunis itu. Atau mungkin teman-teman yang baru lahir beberapa tahun kemarin belum tahu sejarah tentang bagaimana komunisme ada di dunia ataupun di Indonesia, yang kemudian mereka malah menjadi sebab terjadinya kerusuhan, pembunuhan, ya, kekacauan dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini sangat perlu untuk saya bacakan sepertinya. Bapak Taufik Ismail rahimahullah, kita tahu beliau ini seorang ahli syair ya, ahli sajak dan puisi. Beliau menyebutkan bahwa orang-orang komunis telah membantai 120 juta orang di 75 negara selama periode 1917 sampai 1991. 1917 sampai 1991. Dan memang munculnya tadi Karl Marx itu kalau masalah di tahun 1913-an ya. Ketika itu Indonesia juga masih di bawah pemerintahan Belanda. Nah, kata Taufik Ismail rahimahullah, komunis telah membantai 120 juta manusia di 75 negara selama tahun atau periode waktu tahun 1917 sampai 1991. Puluhan tahun jamaah. Berapa tahun untuk 91 dikurang 17? Subhanallah, puluhan tahun. Di 75 negara, 120 juta manusia melayang nyawa mereka. Sehingga ini harus dilawan, kata beliau rahimahullah. Selama 74 tahun, komunis itu rata-rata membunuh 1.621 orang setiap tahunnya. Jadi 1,6 juta lebih satu tahun manusia yang dibunuh oleh orang-orang komunis. Atau 4.504 orang per harinya. Dalam satu hari 4.504 orang mati begitu saja. Atau 3 orang per menitnya. 3 orang per menit mati di 75 negara. Na'udzubillah. Ini menunjukkan betapa sadis dan kejamnya ya orang-orang komunis. Hibatifillah rahimani rahimakumullah. Dan ternyata selama 69 tahun, dari tahun 1918 sampai 1987, di mana orang-orang komunis melakukan kudeta di 75 negara. Jadi ini kebiasaan mereka. Kalau mereka sudah menyusun kekuatan, sudah merasa, wah ini sudah punya kekuatan nih kita. Akhirnya mereka melakukan kudeta, pemberontakan kepada pemerintah yang sah di suatu negeri. Seperti yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Ya. Yang terjadi di Madiun tahun 48, yang terjadi di Jakarta ya, kasus G30 SPKI tahun 65. Memberontak. Bagi mereka halal memberontak, bagi orang-orang komunis halal. Karena apapun mereka menghalalkan segala cara demi tujuan tercapai. Dan dari 75 negara yang dikudeta, ternyata 28 negara berhasil dijadikan negara komunis di dunia. 28 negara menjadi negara komunis di dunia. Uni Soviet merupakan negara terbesar yang melakukan pembantaian. Jadi 61 juta orang. Dari jumlah itu, Stalin ini mantan penguasa Soviet ya, Joseph Stalin, bertanggung jawab atas pembantaian terhadap 43 juta orang. Sekitar 39 juta orang
mati di kamp-kamp kerja paksa. Dan pada saat itu pegawai negeri yang menentang komunis dipecat dan disuruh kerja paksa tanpa diberi makan. Selanjutnya, pelaku pembantaian terbesar kedua adalah komunis Cina. Sejak tahun 1949 sampai tahun 1987, komunis di negeri tirai bambu itu telah membunuh 40 juta warga setempat. Disusul oleh Kamboja di bawah rezim Khmer Merah, pimpinan Pol Pot yang selama periode April 1975 sampai Desember 1978 telah membantai 2 juta orang. Alhamdulillah. Atau 28% lebih dari jumlah penduduknya di Kamboja. Disebutkan oleh Taufik Ismail, korban total seluruh perang dunia, perang lokal abad ke-20 hanya 38 juta jiwa, atau 1/3-nya korban komunis. Selain itu, jumlah penduduk 28 negara yang melarikan diri itu mencapai 35 juta orang. Mereka 35 juta orang melarikan diri dari 28 negara yang sudah menjadi negara komunis itu karena tidak tahan dengan kemelaratan dan penindasan selama periode tahun 1917 sampai 1971. Jadi bohong ya. Ucapan-ucapan mereka, janji-janji mereka bahwa nantinya semua akan disamaratakan, semua akan makmur, semua bohong. Bohong. Orang-orang komunis penuh dengan tipuan. Kemudian di dunia ya, terdapat 4 algojo komunisme, yaitu Vladimir Lenin di Soviet itu tahun 1917 sampai 1923 yang telah membunuh 500.000 orang. Kemudian Stalin tahun 1925 sampai 1953 membunuh 43 juta orang. Kemudian Mao Zedong ya di Cina selama periode 1947 sampai 1976 sebanyak 70 juta orang telah dibunuh olehnya, dan Pol Pot di Kamboja membunuh 2 juta orang periode 1975 sampai 1979. Alhamdulillah. Dan sebagian korban-korban juga mati karena kelaparan, kegagalan panen, ataupun masalah ekonomi. Dan sisanya sebagian besar mati dibunuh oleh na'udzubillah orang-orang komunis itu. Ahibbatifillah rahimina rahimakumullah. Dan kita belum bicara tentang PKI di Indonesia. Dan teman-teman yang sudah mengetahui sejarah pertumpahan darah, pembantaian di Madiun tahun 48, ataupun tentang tragedi sumur di Lubang Buaya, ya, mana pahlawan-pahlawan kita dibunuh oleh orang Partai Komunis di Indonesia ini tahun 65. Dan itu hanya setetes darah yang diteteskan oleh orang-orang komunis. Apa yang terjadi ini di Indonesia itu hanya setetes darah dari berember-ember darah yang dialirkan oleh orang-orang komunis. Na'udzubillah. Maka hati-hati teman-teman rahimakumullah. Kita harus waspada. Maka dimulai dari kita memperbaiki agama Islam kita. Kita juga berupaya ikut memperbaiki agama Islam masyarakat kita. Keimanan mereka, agama mereka, kita perbaiki. Karena kalau sudah masyarakat, umat manusia mengenal agama Islam, insyaallah ta'ala, kalau mereka betul-betul mengilmu Islam dengan benar, rahmatan lil alamin, mereka hanya akan menjadi sebab datangnya rahmat untuk alam semesta. Kalau kita cari sejarah lagi di Indonesia ini, tentang mulai masuknya faham komunis ya di Indonesia, ternyata tidak lepas dari kisah tentang terpecahnya SI atau Syarikat Islam. Syarikat Islam ketika itu sampai terpecah menjadi 2. Ada istilah si merah, ada istilah si putih. Si merah ini orang-orang Syarikat Islam yang mereka terkotori oleh faham komunisme,
Adapun si putih, orang-orang syarikat Islam yang masih memegang erat ya prinsip-prinsip syarikat Islam ketika itu. Makanya wajar kalau orang-orang komunis itu biasanya mereka identik dengan warna merah, ya, identik dengan warna merah. Nah, padahal orang-orang SI syarikat Islam itu mereka adalah orang-orang beragama Islam, namanya saja syarikat Islam, ya kan? Kita tidak bisa melupakan Bapak Agus Salim rahimahullah. Kemudian siapa? Os Cokro Aminoto rahimahullah. Orang-orang Islam ya, SI itu. Tetapi kenapa mereka bisa pecah? Bahkan ada si merah dan si putih. Ini jamaah. Karena tidak sedikit dari masyarakat kaum muslimin di Indonesia, walaupun muslim sebagai mayoritas, tidak sedikit dari mereka yang ternyata Islamnya hanya Islam keturunan saja. Islamnya hanya Islam KTP saja. Mereka tidak mengilmui agama Islam dengan benar dan detail. Mungkin tidak sedikit dari mereka yang sholat pun nggak paham seperti apa caranya. Bahkan di zaman sekarang, na'udzubillah, banyak para mahasiswa, banyak para mahasiswi, banyak warga Indonesia, atau mereka yang sudah bekerja, umur mereka sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun bahkan sudah ada yang lewat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tetapi ketika ditanya, engkau muslim, apakah engkau tahu cara sholat? Mereka geleng kepala. Jangankan masalah sholat 5 waktu, mengucapkan syahadatain saja, banyak yang tidak bisa mengucapkan syahadatain. Tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal mereka di dalam KTP-nya tertulis agama Islam. Na'udzubillah. Maka mulai kita lawan dan perangi faham komunisme yang membahayakan bangsa dan negara kita, membahayakan umat di dunia ini. Dengan apa? Dengan kita memperbaiki agama Islam kita. Karena Islam rahmatan lil alamin. Coba cari sejarah tentang sejarah Islam. Apa ada ketika Islam masuk ke suatu negeri, menguasai satu negeri, kemudian gereja-gereja dihancurkan, sinagog-sinagog dibakar oleh orang-orang Islam? Tidak ada. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang musyrikin, termasuk orang-orang komunis, ateis. Mereka menghancurkan segala macam bangunan, termasuk tempat-tempat ibadah, membunuh semua manusia dari semua kalangan, apalagi orang-orang Islamnya. Alhamdulillah. Tetapi Islam justru mereka akan mendatangkan rahmat lil alamin. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Sisa waktu 15 menit lagi, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab ya. Kepada moderator dipersilakan. Barakallahu fiik. Ya, Wafiq barakallahu, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Ya, Masya Allah, semoga dari penyampaian itu kita semua bisa semakin meningkatkan kesadaran kita atas bahaya komunisme, dan semoga juga bisa menjadikan bahan untuk kita melindungi diri kita dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat kami. Pertanyaan pertama, Ana dulu punya teman non-muslim, sekarang sudah sangat terkenal di YouTube, mengaku penganut agnostik. Apa bedanya ateisme dengan agnostik? Itu pertanyaan utama, Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya apa? Kita rekap dulu. Oh gitu ya, oke. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, dari tiga ideologisme besar, liberalisme, komunisme, dan khilafah, manakah yang paling mendekati Pancasila? Dan pertanyaan terakhir Ustadz. Yang pertama tadi tentang agnostik dan ateisme, perbedaannya. Yang kedua ini tentang ideologisme besar. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, dikatakan oleh komunis bahwa agama adalah candu.
Bagaimanakah melihat fakta di Indonesia bahwa agama memang bisa dengan mudah digunakan untuk menyatukan kekuatan dan suara kita? Di sisi lain, masyarakat kita dengan mudah taklid dan impulsif mengikuti perintah yang belum tentu baik, namun yang dibungkus dalam payung agama, seakan-akan menggambarkan bahwa agama adalah candu. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai pernyataan tersebut? Wafik barakallah. Ya, teman-teman rahimana rahimakumullah, teman-teman Jerman mengaji dimanapun berada, baik yang di Jerman dan sekitarnya ataupun di Indonesia, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama tentang apa bedanya faham ateisme dengan agnostik. Karena ada ternyata temannya berpemahaman agnostik. Kalau ateis, jelas dia orang yang menentang dan mengingkari keberadaan Tuhan. Itu ateis. Makanya ketika orang-orang komunis, mereka mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya Tuhan, mereka mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya surga dan neraka, bahkan mengingkari semua agama, maka komunis jatuh kepada ateis. Karena orang ateis adalah orang-orang yang tidak mengakui, tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk kita. Adapun agnostik, ini lebih kepada pemahaman tentang orang-orang yang mereka akan percaya sesuatu jika ada bukti nyatanya. Jadi lebih kepada orang-orang yang menentang perkara-perkara gaib. Seperti itu. Ya, kalau kita bahas secara detail lagi, bisa nanti masuk ke ateis juga. Karena pada awalnya orang-orang agnostik ini, mereka mengharuskan adanya bukti nyata bagi sesuatu yang gaib. Ketika dibahas tentang misalkan malaikat, mereka nggak bakal percaya malaikat. Kenapa? Karena tidak terlihat. Ketika dibahas tentang Allah Azza wa Jalla, di mana Allah istawa 'ala arsy, ya. Di 7 ayat Al-Qur'an disebutkan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, ya. Allah itu oleh mereka tidak akan diimani. Kenapa? Karena tidak ada bukti nyatanya Allah seperti apa, Allah bagaimana. Berawal dari tadi, mereka mengharuskan bukti nyata untuk sesuatu yang gaib. Jadi bisa dibilang 11-12 mungkin ya, faham ateis dengan agnostik ini. 11-12. Cuman bedanya, kalau ateis mungkin gentle, ya, dia gentle, mengatakan tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi kalau agnostik mungkin masih nyari-nyari alasan dan alibi. Wah, kan harus dibuktikan dulu gitu. Maka bermunculan orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ya. Dan dalam Islam filsafat itu tidak dibenarkan. Dalam Islam filsafat itu tidak dibenarkan, sampai pada ada fatwa dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa muslim yang belajar ilmu filsafat, maka dia harus diarak di kampungnya sambil dipukuli dengan pelepah kurma. Seperti itu Imam Syafi'i memerangi ilmu filsafat. Karena memang dari filsafat ini muncul orang-orang yang bertanya tidak pada tempatnya. Sampai ada orang-orang yang padahal dia mahasiswa mungkin, padahal dia orang kuliahan, dia mengatakan, saya akan sholat kalau saya sudah bisa melihat Allah seperti apa. Na'udzubillah. Dia mengatakan seperti itu. Dia akan sholat kalau dia sudah bisa melihat Allah seperti apa. Padahal yang namanya iman terhadap perkara gaib, itulah ujian untuk keimanan. Karena kan ujian untuk keimanan itu tentang keyakinan. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu, di situ nggak ada nilai ujiannya. Ya. Di situ tidak ada poin ujiannya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama tentang ateis dan agnostik. Pertanyaan kedua, tentang masalah mana yang lebih baik. Apakah komunisme atau liberalisme atau khilafah? Ini seperti membedakan atau membandingkan antara mana yang lebih wangi. Apakah parfum atau air comberan atau air dari kotoran peternakan hewan? Mungkin mirip seperti itu, ya.
Kenapa? Karena masalah Islam atau khilafah Islam ini nggak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lebih rendah darinya. Jelas khilafah Islamiyah itu yang mulia. Khilafah Islamiyah itu yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun komunisme, termasuk liberalisme, ya, yang nanti jatuh kepada sekularisme, ini tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Islam atau khilafah Islamiyah. Jadi jelas jawabannya, khilafah Islamiyah itu yang akan menjadi solusi untuk umat manusia. Dan kita sangat menginginkan khilafah Islamiyah itu tegak. Tetapi di sini jangan disalahpahami, teman-teman. Terkadang ada atau banyak sebagian orang yang menginginkan khilafah Islamiyah itu tegak di negaranya, tetapi dia tidak memulai menegakkan aturan-aturan Islam untuk dirinya dan keluarganya. Barakallahu fiikum. Jadi yang terpenting itu bukan khilafah di suatu negara, bukan khilafah Islamiyah tegak di suatu negeri, tetapi yang terpenting adalah bagaimana khilafah Islamiyah tegak dalam diri kita dan keluarga kita. Itu yang harus kita perhatikan. Ingat ucapan Syekh Muhammad bin Nuh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, tegakkan olehmu khilafah Islamiyah dalam dirimu, niscaya khilafah Islamiyah akan tegak di negaramu. Ini luar biasa ya, kalimat yang singkat tetapi padat maknanya. Kata mutiara. Tegakkan khilafah Islamiyah dalam dirimu, niscaya khilafah Islamiyah akan tegak di negaramu. Artinya apa? Ayo kita mulai dari diri sendiri dan keluarga, menerapkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Mulai dari diri kita dan keluarga kita, menerapkan aturan Islam tentang halal haram, tentang boleh tidak boleh, ya, tentang aturan-aturan Islam, baik itu dalam Al-Quran aturannya ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kemudian kita teriak-teriak khilafah untuk negara kita, tegakkan khilafah di negeri ini, tetapi sholatnya aja nggak dijaga, sholatnya aja belum sesuai dengan sholat Rasulullah, tidak seperti sholat Rasulullah, baca Qurannya aja masih belum bisa, apalagi akhlaknya masih buruk ke orang tua, ke keluarga, belum bisa jujur, tiap hari masih berbohong. Ya. Jangan sampai kita teriak-teriak khilafah, khilafah untuk negeri ini. Memang khilafah itu mulia dan bagus, tetapi dimulai dari diri masing-masing dan keluarga kita. Insya Allah, kalau hamba-hamba Allah di satu negeri sudah semua menegakkan khilafah Islamiyah, yakni mengamalkan aturan-aturan Islam dalam diri dan keluarganya, Allah yang akan datangkan pemimpin yang saleh dan negeri yang berkeadaan makmur untuk hamba-hamba tersebut. Di surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Andai penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan bagi mereka kebaikan dan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi, dari atas dan dari bawah. Jadi pertanyaannya, iman dan takwa kita kepada Allah sudah sebaik apa? Sudah sebagus apa? Semoga masing-masing kita dimudahkan untuk bisa menerapkan khilafah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari diri kita dan keluarga kita, dan semoga juga Allah memudahkan agar semua negeri-negeri di dunia ini, semua pemimpin-pemimpin negeri di dunia ini mendapat hidayah dan taufik untuk bisa menerapkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, aturan agama Islam yang mulia di negeri-negeri mereka. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, yang ketiga bisa diulang pertanyaannya? Ya, bisa Ustaz. Barakallahu fiik. Dikatakan oleh komunis bahwa agama adalah candu. Ya. Bagaimanakah melihat fakta di Indonesia bahwa agama memang bisa dengan mudah digunakan untuk menyatukan kekuatan dan suara kita? Di sisi lain, masyarakat kita dengan mudah taklid dan impulsif mengikuti perintah yang belum tentu baik, namun yang dibungkus dalam payung agama. Seakan-akan menggambarkan bahwa agama adalah candu.
Barakallahu fikum ya. Fik barakallah. Maksud ucapan orang-orang komunis atau bapak besarnya komunisme, Karl Marx tadi, pencetus paham Marxisme atau komunisme, agama adalah candu. Maksudnya ingin menjadikan agama itu sesuatu yang negatif, ya. Ingin menjelek-jelekan agama, terkhusus agama Islam. Jadi mereka ingin menjauhkan manusia dari agama. Maksudnya agama adalah candu, tadi dijelaskan bahwa agama itu cuma nipu gitu ya, agama itu nggak bener ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana ternyata realitanya agama itu dijadikan alat pemersatu. Jamaah rahimana rahimakumullah. Agama itu bukan candu tetapi nikmat. Agama Islam itu adalah suatu kenikmatan, bahkan nikmat yang besar. Agama Islam adalah salah satu anugerah dan rezeki terbesar dari Allah Azza wa Jalla untuk umat manusia. Kenapa? Karena dengan agama Islam, manusia itu hidupnya jadi rapih, teratur dan disiplin. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, wah Islam itu mengekang hak-hak. Islam itu tidak membebaskan manusia untuk berkreasi. Salah besar. Justru Islam datang, agama Islam datang untuk mengatur umat manusia agar disiplin dan rapi sehingga menjadi orang-orang baik dan lingkungan mereka juga menjadi baik. Analoginya seperti ini teman-teman, barakallahu fiikum. Coba kalau kita punya anak dan kita tidak mendidiknya dengan agama Islam, tetapi kita bebaskan begitu saja. Dalam hal apapun kita bebaskan dia. Karena tadi kan dia berpemikiran salah kalau agama itu mengekang katanya atau memaksa. Coba kalau anak kita dibebaskan, pasti rumah kita akan hancur berantakan. Contoh misalkan urusan, maaf, buang air saja. Mau itu buang air kecil ataupun buang air besar, kalau kita bebaskan anak kita, hancur rumah kita jemaah. Ketika kita mengatakan silakan nak, kamu bebas apa saja. Mau buang air silakan bebas di mana saja. Mungkin dia akan buang air di ruang tamu, ya di kamar tidur, di atas meja makan, naudzubillah. Sehingga tidak bisa dibebaskan begitu saja. Umat manusia untuk baik, untuk rapi dan disiplin, untuk teratur, butuh adanya agama yang betul-betul mengatur ya dengan keindahan dan kemuliaan. Dan Islamlah jawabannya. Agama Islam itu mengatur umat manusia agar hidupnya disiplin, rapi dan baik, sehingga jadi indah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, hasilnya makan di tempat makan, tidur di kamar tidur, ya, berbincang dengan tamu di ruang tamu, buang air di toilet di kamar mandi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Islam datang memberikan dan membawa aturan untuk kemaslahatan dan manfaat kebaikan umat manusia. Kemudian kalau agama dijadikan alat pemersatu, ini tergantung tujuannya. Jika ingin mempersatukan umat manusia di atas kebenaran dan kebaikan, yaitu dari tujuan agama Islam itu sendiri. Islam datang memang untuk mempersatukan umat agar tidak terpecah belah. Bersatunya di atas apa? Di atas al-haq, kebenaran, di atas kebaikan. Agar mereka semua satu suara, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan tahu aturan hidup seperti apa, sehingga hidupnya teratur dan disiplin, tidak akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan agama dijadikan alat pemersatu untuk tujuan-tujuan yang negatif, itu salah, itu keliru. Ya, itu salah, itu keliru. Misalkan ingin memenangkan partai politik tertentu, kemudian bawa-bawa agama, ingin memenangkan suara yang banyak dalam ranah politik, misalkan politik demokrasi, dibawa-bawa agama, itu keliru. Itu salah penempatan. Islam itu atau agama itu dibutuhkan oleh umat manusia
agar dia bisa memperbaiki kehidupan atau tatanan kehidupannya, baik yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun keluarga, masyarakat atau orang-orang sekitarnya, termasuk hubungan dia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Jalla Jalla. Maka nasihat kami, ayo kepada teman-teman semua, pelajari Islam yang murni lebih dalam lagi. Seperti apa Islam yang murni? Islam yang murni adalah Islam yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Islam yang bersumber kepada Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ayo pelajari lebih dalam lagi. Insyaallah taala pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu akan kita bisa jawab dengan lebih jelas dan detail. Intinya semangat ya, dan lebih semangat lagi untuk belajar ilmu agama. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Mohon maaf jemaah sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuman waktu kita sudah habis bersama Ustaz. Mungkin kita sudah saja Ustaz ya. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan dulu, dan jika ada kajian-kajian tematik berikutnya yang membahas tentang tema yang sama, mungkin bisa diajukan lagi pertanyaannya. Baik Ustaz. Dan Afwan, Anda menambahkan, jika ada pertanyaan yang dikira urgent ya, penting untuk dijawab, silakan layangkan ke DM di Instagram kami. Di Instagram Imam Syuhada Official, antum bisa melayangkan pertanyaan. Jika waktunya sempat, insya Allah nanti Ana jawab ya satu persatu. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Oke Ustaz, mungkin bisa diberi penutup Ustaz untuk kajian tematik kali ini. Baik. Ahibati fillah, teman-teman rahimana rahimakumullah, dimanapun berada, Jerman ataupun Indonesia, teman-teman semua rahimakumullah, tetaplah semangat untuk memperbaiki agama Islam kita, karena kalau agama Islam kita baik, seperti agama Islam yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka kita akan bisa menghadapi berbagai macam problem kehidupan di dunia ini, sehingga kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat, termasuk ketika muncul pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyimpang atau membahayakan, kita pun akan bisa menyelamatkan diri dan keluarga, masuk dari pemahaman komunisme. Intinya, segala bahaya dunia dan akhirat akan bisa kita tepis dengan kita betul-betul memperbaiki ilmu agama Islam kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan juga memperbagus hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadilah muslim yang sejati, bagus ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bagus akhlaknya kepada orang-orang di sekitar. Ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menjaga kita semua dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz. Ya, teman-teman jamaah Jerman Mengaji, sekian untuk kajian tematik pada hari ini. Jangan lupa untuk mungkin mengikuti kajian-kajian Jerman Mengaji lainnya. Kami ada kajian rutin Tauhid bersama Ustadz Agus Suranto pada setiap hari Sabtu. Kajian adab akhlak juga hari Sabtu juga bersama Ustadz Rizal. Dan kajian tematik yang akan diadakan 2 kali per bulan insyaAllah. Baik, kami dari segenap tim Jerman Mengaji undur diri. Jazakallah khairan untuk teman-teman semua yang sudah menyediakan waktu untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik.